Bagaimana dia bisa menahan amarah, ini kan juga kaitan dengan orang lain. Bagaimana dia
tidak hanya sebatas hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Lah, sesuai dengan cerita ini, saya pernah baca riwayat di beberapa kitab. Jadi cerita ulama berdasarkan ayat ini. Ada salah seorang ulama itu cucunya Nabi, masih keturunan Nabi. Saya lupa namanya, kalau nggak salah apa putranya Sayyid Zainal Abidin. Ini beliau punya budak. Jadi beliau itu punya budak. Lah kebetulan tanpa sengaja suatu hari budaknya ini membawa kopi panas tumpah mengenai majikannya ini, yang ulama ini, yang Sayyid ini, yang Habaib ini. Karena budaknya ini pinter, Pak. Jadi budaknya ini sudah pinter ngaji, sering ikut majelisnya barangkali. Maka ketika melihat tuannya mau marah, dia baca ayat itu. Wassalamu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina an-nas. Pas nyampe wal kadhimina al-ghaidha, itu kan nyindir sama majikannya supaya jangan marah. Lah ketika budaknya nyampe ayat wal kadhimina al-ghaidha, orang takwa itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan amarah. Ulama yang menjadi tuannya ini tadi, yang menjadi juragan majikannya ini tidak jadi marah. Waduh, saya mau marah sudah dihalang-halangi dulu ini. Akhirnya tidak jadi marah. Karena tidak jadi marah, dia teruskan bacanya. Jadi dia teruskan, budaknya meneruskan bacanya. Wal afina 'anil nas itu. Lah tuannya ini kan tawarnya wa afina 'anil nas kan memaafkan. Oke lah, kamu saya maafkan, gitu akhirnya. Nggak jadi marah, justru dimaafkan. Belum selesai ditambahkan ujung dari ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya beliau tersadar ulama itu. Oke lah kalau begitu, kamu saya merdekakan. Jadi gara-gara dia tidak sengaja numpahkan kopi itu, merdeka. Ini nggak tahu yang pinter budaknya atau yang saking nyali ulamanya ini. Nah, karena dibacakan ayat ini, ceritanya masuk. Jadi kisah ini masuk bagaimana seorang ulama masih keturunan baginda Nabi ketika mau marah kepada hujan yang dibacakan ayat itu, dia akhirnya dimerdekakan. Nah, ini mau saya bahas malam hari ini karena saya melihat untuk kondisi kita saat ini menahan amarah, mengendalikan amarah itu penting, Pak. Bagi kondisi yang serba sulit seperti ini, yang aparat misalnya karena melihat orang banyak melanggar protokol supaya tidak marah, itu kan berat. Orang bilang nggak bisa. Kita sebagai warga, masa ini dari setahun lebih nggak ada selesainya, capek pakai masker terus, kan kadang-kadang gitu. Akhirnya juga marah dengan aturan misalnya. Nah, maka kita bahas bagaimana pentingnya kita mengendalikan amarah, itu penting. Marah, Pak. Marah itu adalah sifat bawaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk membedakan kita dengan malaikat dan setan. Jadi orang punya marah itu sangat wajar, sangat manusiawi. Kok ada orang tidak marah sama sekali, itu perlu dipertanyakan, ini malaikat atau orang? Jadi orang marah itu wajar. Jadi kalau orang punya rasa marah itu wajar, itu maksud saya. Nah, nanti yang tidak wajar, yang tidak baik itu ketika marahnya dilampiaskan dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi seketika misalnya marah itu wajar. Malaikat tidak punya nafsu, tidak pernah marah malaikat itu karena tidak punya nafsu. Mau kita caci maki, mau kita kata-kata, tidak pernah marah karena tidak punya nafsu. Sebaliknya setan ini isinya marah-marah terus. Nah kalau kita ini ada marah, ada enggak, tengah-tengah, Pak. Gitu, tengah-tengah kita itu. Jadi supaya membedakan mana yang malaikat, mana setan, kita itu masih diberi rasa marah. Jadi marah ini adalah hal yang manusiawi. Nah, marah yang tercela ada marah yang baik. Marah yang baik itu adalah ketika marah kita didasarkan karena Allah. Artinya apa? Ketika ada kemungkaran kita marah itu baik. Tapi kalau marah didasarkan kepentingan-kepentingan duniawi, ini yang tidak baik. Jadi
Itu marah itu seperti itu. Nah, kalau kita biarkan yang awalnya marah dalam bahasa Arabnya ghadab, kalau ini tidak segera kita kendalikan, misalnya kita biarkan bertumpuk-tumpuk lama-lama berkali-kali, misalnya tidak segera kita selesaikan misalnya, akhirnya nanti berubah menjadi baghdha, menjadi benci, Pak. Dari awalnya marah, kalau tidak selesai, tidak segera kita atasi misalnya, akan menjadi benci. Turunannya dari marah menjadi benci. Kemudian jika benci ini terus kita pelihara di dalam hati, tidak segera kita selesaikan misalnya, kita tabayun misalnya, atau kita bertanya bagaimana baiknya misalnya, lama-lama membesar, rasa benci ini menjadi dendam. Hikdu namanya. Dia menjadi dendam dalam bahasa Arabnya hikdu. Selanjutnya, dendam ini ketika kita biarkan terus-menerus di dalam hati kita, tidak kita segera bersihkan atau tidak kita segera selesaikan, lama-lama benci itu akhirnya membuat kita senang ketika orang yang kita benci ini susah. Ini yang dinamakan menjadi hasud atau dengki atau iri, Pak. Jadi melihat orang yang kita benci itu susah, kita senang. Kalau dia bahagia, kita gantian susah. SMS, Pak. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu hasud namanya. Nah, itu bisa jadi awalnya dari marah tadi yang tidak segera kita atasi, tidak segera kita selesaikan. Marah menjadi benci, benci menjadi dendam, akhirnya menjadi hasud. Jadi hasud itu kalau orang yang kita benci susah, kalau kita bahagianya Masya Allah. Nah, giliran sama bahagia, kita yang jadi sedih, Pak. Itu hasud namanya. Dan dari sifat hasud ini nanti akan muncul berbagai macam perilaku dosa, perilaku tidak baik. Pertama, ini berangkatnya dari hasud, Pak. Nah, jika orang yang kita benci tadi kena musibah, terus muncul ucapan-ucapan mensyukurkan. Apa mensyukurkan di bahasa Indonesia? Kalau bahasa Jawanya ngapok nih, Pak. Nyukurin bener. Saya kadang-kadang agak sulit bener, Pak. Jadi ketika orang yang kita benci itu dia susah dapat musibah, kita syukur, rasain. Misalnya gitu, muncul ucapan seperti itu. Itu namanya samata kalau dalam bahasa Arab. Nah, itu muncul seperti itu, ini dosa. Kalau iri hati tadi kan pekerjaannya di dalam hati saja, Mas ya. Ini kalau sudah muncul menjadi sebuah perilaku, syukurnya syukurin ya. Nah, sekarang kamu jahat sama saya ya. Misalnya, mudah-mudahan masuk neraka selama-lamanya. Gitu. Dengan doa yang sudah paling pol-polan ini udah baiknya ini. Atau mudah-mudahan tidak selamat dunia akhirat, ini kan sudah selesai, Pak. Doa yang paling jelek itu, Pak. Jangan sampai mendoakan orang seperti itulah. Kalau mudah-mudahan dibalas Allah itu masih lumayan. Tapi kalau kita doakan tidak selamat dunia akhirat, kan selesai. Itu sudah selesai namanya. Jangan sampai ucapan itu jangan terucap, Pak. Meskipun sebenci apapun jangan sampai. Ya minimal kalau kita marahin doa ya mudah-mudahan Allah yang membalas itu masih baik, Pak. Masih diperbolehkan. Tapi kalau tidak selamat dunia akhirat ini kan sudah selesai. Nah, jadi akan muncul namanya tadi nyukurin orang yang kena musibah, itu namanya samata. Lah, kemudian kalau dari iri hati, benci yang sudah memuncak menjadi iri, menjadi dengki tadi, sampai kita tidak mau menyapa, sampai kita tidak mau silaturahim, disapa pun kita tidak mau menjawab, ini namanya hajar atau muqatta'ah, memutuskan silaturahim. Itu berangkat dari benci tadi. Padahal ada hadis 3 hari kita nggak nyapa saudara kita, padahal sering ketemu. Oh, ini dosa. Nah, darah benci itu nanti bisa kita memutus silaturahmi. Ada pertanyaan gini, Ustaz, saya sebenarnya nggak ingin memutus silaturahmi, cuma menghindar. Nah, itu. Kalau memang sengaja mengurangi interaksi itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu gini, kita ketemu papasan,
Kita ketemu tiap hari jamaah, disapa pun juga kita tidak mau. Seolah-olah kita musuhan itu yang namanya memutus silaturahim. Tapi kalau kita memang mengurangi interaksi misalnya, supaya tidak ketemu masih dongkol itu tidak masalah. Tapi kalau kita benar-benar memutus silaturahim, tidak mau ketemu sama sekali, ini yang berbahaya. Itu termasuk dosa. Jadi ini muncul dari rasa benci lagi. Ada lagi nanti misalnya setelah muncul memutus silaturahim, jadi kata nyukurin yang kedua memutus silaturahim, saking bencinya kadang-kadang kita menceritakan sesuatu yang kita miliki untuk menjelekkan dia. Muncul sifat takabur. Nah, dari benci bisa muncul sifat takabur. Kita sombong karena saking bencinya dengan orang itu, akhirnya kita sombong. Dia itu apa sih? Gajinya berapa, mobil juga bagusan saya lah. Muncul ucapan-ucapan takabur karena berdasarkan rasa benci. Kadang-kadang gitu Pak. Turunannya lagi setelah takabur, fitnah Pak nanti. Itu kan soal kalian tahu ya, mobilnya itu kredit belum selesai. Padahal dia beli bener-beneran itu tanya, jadi fitnah itu. Gara-gara benci itu tadi Pak, gara-gara marah yang tidak selesai itu tadi itu maksudnya. Gara-gara marah yang tidak selesai, gara-gara benci bisa jadi muncul fitnah. Nanti bisa jadi muncul lagi ghibah, ngomongkan kejelekannya. Jadi kejelekannya kita omongkan. Atau barangkali kita berbohong untuk menghancurkan reputasinya kadang-kadang. Nah, ini biasanya politikus ini kadang-kadang seperti itu. Jadi kesalahannya dimunculkan supaya nama baiknya menjadi hancur. Itu bisa jadi berangkat dari benci itu tadi yang tidak selesai tadi Pak. Nah, karena itulah maka wal kadhiminal ghaidha di dalam ayat yang saya sebut tadi, menahan amarah itu termasuk bagian daripada tanda-tandanya orang yang bertakwa. Jadi kalau kita telusuri, kita umumkan seperti itu Pak, gara-gara marah kalau tidak selesai, kalau tidak kita biaskan dilampiaskan, muncul dosa-dosa yang seperti itu tadi. Muncul perilaku tidak baik yang seperti itu tadi. Bahkan Nabi itu pernah ditanya sahabat ini Pak, ini hadisnya sahih. Di dalam hadisnya Imam Bukhari, hadis yang nomor 6116. Saya catat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan, sesungguhnya salah seorang sahabat berkata Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, ausini, mbok ya saya ini dinasihati ya Rasulullah. Qala Nabi menjawab, la takdzub, jangan gampang marah. Nasihatnya Nabi itu. Terus farad dadawirara, sahabat tadi minta lagi, mbok yang lain Rasulullah. Nabi masih tidak, la takdzub, jangan marah. Yang lain ya Rasulullah, la takdzub, sampai diulangi 3 kali, jangan marah. Ini menunjukkan betapa bahwa menahan marah, mengendalikan marah itu penting Pak. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat tadi minta dinasihati 3 kali, isi nasihatnya sama, jangan gampang marah, ataupun kalau marah kendalikan. Maksud jangan gampang marah di sini yang pertama. Jadi maksud hadis itu tadi yang pertama, berusaha menahan diri untuk tidak melampiaskan marah ketika ada hal-hal yang menyebabkan kemarahan, tapi menahannya. Nah, dan jika sudah muncul rasa marah itu, berusaha untuk meredamnya. Maksudnya seperti itu Pak. Jadi bukan jangan marah itu kita tidak boleh punya rasa marah. Kan tadi saya sampaikan bahwa marah itu adalah bawaan orang, tidak bisa dihilangkan. Ya, ketika muncul marah, mari kita berusaha untuk meredamnya. Jangan dilampiaskan kepada hal-hal yang tidak baik. Seperti itu tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, muncul hasud, muncul benci, muncul iri, muncul riba, muncul fitnah. Itu bisa jadi berangkat dari marah. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimana
kalau bisa menjaga marah itu pahalanya dapat surga. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa meredam marah? Yang pertama, kalau pas marah usahakan segera sadar dan membaca ta'awudz. Paham ta'awudz? Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bukan ayat Al-Qur'an Pak, ta'awudz itu. Ta'awudz itu doa. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaiton, dari setan ar-rajim yang dirajam, yang dilaknat. Kenapa kita kok dianjurkan membaca ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah? Ya karena marah ini bisa jadi dibisiki oleh setan supaya kita lampiaskan kepada hal-hal yang tidak benar. Marah, bisik. Kamu harus marah ini. Harga dirimu diinjak-injak, kamu dihina. Hajar saja begitu. Bisiki di sini setan itu. Nah, supaya bisikan, kamu berani kok, kamu lebih mulia misalnya, kamu lebih kuat. Hajar saja, balas saja misalnya. Nah, ini telinganya ini kadang-kadang ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, caranya bagaimana ya? Baca ta'awudz itu tadi sambil diresapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi supaya apa? Supaya marahnya ini tidak meledak, tidak karu-karuan. Kalau sampai meledak, tidak karu-karuan kan bahaya tadi saya sampaikan. Jadi usahakan segera membaca ta'awudz. Apakah ini sering kita alami? Sering, Pak. Saya sama anak saya, sama istri saya kadang-kadang juga gitu. Sudah dipeseni apa misalnya, pulang dari ngajar capek-capek, rumah berantakan. Ya pengen marah-marah saja. Tapi kalau kita ingat-ingat, ini setannya gitu, kita baca, segera baca istighfar atau kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya apa? Supaya hal itu tidak meledak sehingga dilampiaskan ke hal-hal yang tidak penting. Jadi dengan membaca ta'awudz. Nah, ini disinggung oleh Allah. Surat Al-A'raf itu disinggung gini, wa imma yunazzaqannaka minas syaitani nasgun fasta'id billah. Ketika setan datang menggoda, bisik-bisik yang tidak benar, segera membaca ta'awudz. Fasta'id billah itu meminta perlindungan kepada Allah. Terus ada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jelas hadisnya. Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Surah. Dari sahabat Sulaiman bin Surah, beliau menceritakan ini. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat ini duduk-duduk bareng Nabi. Wa rajulani yastabani. Tiba-tiba sahabat ini dengan Nabi, dengan Rasulullah itu melihat ada dua orang sedang adu mulut, Pak. Saling caci maki, bertengkar. Fa'ahaduhuma ahmara wajhahu, yang salah satu wajahnya memerah saking menahan marahnya misalnya. Wa tafakhat audajuhu, keluar kata-kata kotor, keluar ucapan-ungkapan tidak baik, mencaci maki. Kemudian Nabi menyampaikan gini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qala hadza fa'anhuma yajidu. Saya yakin kalau dua orang ini mengucapkan satu ucapan, marahnya bisa meledak. Lauqala, kata Nabi, andaikan mereka segera mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhum ma yajidu, maka akan segera meredam marah. Jadi kata Nabi, kalau ada orang yang lagi marah-marah seperti itu, dibilangi segera ta'awudz, segera membaca a'udzubillah. Kalau kita istighfar misalnya supaya ingat. Itu memang ada hadisnya. Jadi kalau pas marah segera membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ini sudah a'udzubillah kok enggak mempan misalnya. Masih kuatkan setannya misalnya. Oh Ustaz, ini saya sudah a'udzubillah berkali-kali masih ingin ngajar orang aja misalnya. Nah, bagaimana? Nah, yang kedua berdiam diri, Pak. Jadi kalau marah berusaha diam diri, mulut tidak usah mengucap, tangan tidak usah bergerak, kaki juga tidak usah bergerak. Ada kan kadang-kadang orang yang marahnya tangannya tidak bergerak, tapi mulutnya tidak bisa diam. Mohon maaf, ini biasanya orang perempuan. biasanya. Nah, kalau yang tidak banyak ngomongnya tapi tangannya yang main, ini
Jadi berusaha untuk diam. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak baik. Jangan sampai keluar perilaku-perilaku yang tidak baik. Misalnya Pak, kalau kita nggak bisa mengontrol ucapan kita pas marah, ditakutkan misalnya muncul laknat, muncul doa-doa tidak baik, apalagi itu kalau kepada anak kita, kan bahaya Pak, bahwa doa orang tua kepada anaknya itu mustajab. Nah, makanya hati-hati. Syukur-syukur istri kita ingatkan Pak. Jadi kalau marah itu justru doakan yang baik Pak. Pas kita mau ngangkat kepada anak kita, oh jadi anak soleh kaya, kayak gitu, supaya nanti kalau dijawab yang baik gitu. Nah, sambil marah ucapkan doa-doa yang baik kalau itu marahnya misalnya kepada anak kita atau kepada istri kita. Iya. Jadi orang soleh sukses lah gitu lah misalnya. Jangan sampai ada ucapan yang tidak baik yang berbahaya. Dalam hukum fikih Pak, perhatikan di dalam hukum fikih, misalnya dalam keadaan marah kalau sampai terlontar cerai Pak, itu jadi Pak. Ini berbahaya. Makanya kenapa disuruh diam? Karena kalau tidak terkontrol ini banyak hal berbahaya. Misalnya saking marahnya istrinya, sudah kamu pulang orang tuamu, saya ceraikan kamu. Jadi Pak, meskipun tidak pakai surat di KUA, itu sudah tidak boleh diapa-apakan istri kita. Makanya hati-hati banget. Jadi ucapan cerai yang diucapkan dalam keadaan marah itu jadi. Nah, ini kadang-kadang orang awam tidak ngerti Pak. Kadang-kadang juga istrinya mancing. Maksudnya istrinya mancing itu marah. Sudah mas saya tidak betah ceraikan saya ini. Laki-laki harus diam Pak. Kalau Jawa jadi itu kayak itu. Makanya kita laki-laki ngerti. Ini masalah benar. Kalau dipancing-pancing jangan terpancing gitu maksudnya. Kalau kita masih senang, masih sayang, masih cinta, jangan sampai meskipun dipancing-pancing seperti itu jangan sampai terucap. Nah, kan kadang-kadang kerja gitu, yang perempuannya atau yang wanitanya yang pancing-pancing. Sudah tidak betah saya, masa dari kecil sampai tua, dari dulu mulai nikah sampai sekarang tetap miskin terus misalnya. Ceraikan saya itu. Kadang-kadang kan laki-laki tersinggung, artinya keluarnya sudah kalau begitu, waduh jadi kalau itu. Kamu kan ceraikan lah, itu hati-hati. Makanya kalau pas lagi marah, usahakan diam, ngeri. Jadi ada ucapan laknat, ucapan marah. Kan dalam hukum fikih cerai yang keluar dari mulut suami dalam keadaan jadi cerai. Ada hadisnya Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa kalau marah kita disuruh diam. Jadi redaknya ini, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Ketika salah seorang kalian marah, maka hendaknya dia diam. Jadi yang pertama membaca ta'awudz, yang kedua diam. Sekarang kalau diam nggak mempan Pak. Oh ini memang orang temperamennya ampun dah pokoknya. Saya bukan nanti jangan bilang rasis kan, orang marah temperamen itu bisa jadi gara-gara lingkungan, bisa jadi karena dia tumbuh kembangnya misalnya di lingkungan yang memang keras, seolah marah misalnya. Ada kan wilayah-wilayah tertentu yang orang itu gampang emosi lah, gampang meledak lah orangnya. Nah, yang ketiga, jadi kalau ta'awudz misalnya tidak mempan, diam juga masih pengen meledak saja, ganti posisi lah. Jadi ganti posisi yang lebih rendah. Kalau misalnya marahnya pas berdiri, segera duduk. Kalau marahnya sama duduk masih marah, masih kawin, berbaring Pak. Jadi ganti posisi fisik kita itu kita rendahkan itu maksudnya. Kadang-kadang pas duduk marah masih kurang puas, lompat berdiri, lompat di atas meja, itu kan. Makanya itu malah menjadi-jadi gitu maksudnya. Yang awalnya misalnya marahnya berdiri, usahakan kita duduk. Jangan yang awalnya duduk malah berdiri, wah itu malah jadi nanti kalau berdiri. Nantangin dia malah berdiri, wah iya wes menawai. Makanya sarannya, jadi ketika marah pas berdiri, duduklah. Duduk masih marah, berbaringlah. Kalau berbaring masih marah, gimana ya? Nggak ada kan posisi lebih banyak, masa duduk kan tidak mungkin juga.
Jadi dalam hadisnya Abu Dawud, ini dalam hadis itu dijelaskan ini redaksinya. Idza ghadaba ahadukum, ketika salah seorang kalian sedang marah, wa huwa qaimun, dia dalam keadaan berdiri, fal yajlis, hendaknya dia duduk. Gitu. Wa in dhahaba anhul ghadabu, kalau misalnya dengan duduk dia sudah selesai, dia sudah. Wa illa, dibuat duduk enggak mempan, masih menolak-nolak terus, fal yaqtaji, maka hendaknya dia berhenti. Terus yang keempat bagaimana Ustaz? Yang keempat, ini misalnya enggak hilang Pak. Jadi ini terapinya itu apa? Bertingkat Pak. Dari tahu sudah hilang, terus sudah hilang dengan diam, dia sudah hilang dengan ganti posisi. Yang keempat, mengambil air wudu. Mengambil air wudu. Dijelaskan di dalam hadisnya Abu Dawud diriwayatkan oleh sahabat Atiyah. Kenapa kok mengambil air wudu? Keterangannya gini, innal ghadaba, sesungguhnya marah, minas syaitani, itu bisa jadi berasal dari setan. Bukan marahnya yang berasal dari setan, tapi melampiaskan marah itu bisa jadi karena bisikan setan. Wa inna syaitana, sesungguhnya setan itu khuliqa minna, diciptakan dari api. Wa inna matufa'un nar, sesungguhnya api itu bisa padam bil ma'i, dengan disiram air. Fa idza ghadaba ahadukum, maka ketika salah seorang kalian marah, falyatawaddo, hendaknya dia segera mengambil wudu. Ada keterangan lain Pak, tapi tidak berdasarkan hadis, tapi berdasarkan hadis ini, bukan berdasarkan hadis ini dijabarkan di dalam kitab fikih itu. Berdasarkan hadis ini, kalau memang setan itu asalnya dari neraka, ketika tidak mempan dengan wudu Pak, dengan mandi besar Pak. Ya, karena wudu itu kan yang dibasuh cuma anggota wudu yang wajib cuma tangan, wajah, sebagian rambut, muka sama kaki kan, itu saja. Nah, maka kalau itu tidak mempan, masih marahnya, ingin meledak-ledak, disunahkan untuk mandi besar. Mandi besar itu mandi yang seluruh tubuh kita disiram itu Pak, supaya merata. Insya Allah itu nanti akan reda Pak, karena lama kan. Masuk pas baju. Kalau itu kan sebenarnya ada lama. Nah, lanjutan itu tadi, kalau belum reda, sholat sunnah. Itu Pak, sholat sunnah. Jadi wudu, mandi besar, reda digunakan untuk sholat sunnah. Kalau masih kita masih perasaan pengen muntah-muntahnya ini belum bilang kan, buatlah sholat sunnah. Nah, terakhir artinya di samping cara-cara seperti itu supaya kita tidak gampang marah, mari kita sering tafakur, berpikir. Berpikirnya gini, ada hadis Nabi ketika Nabi menyampaikan betapa utamanya menahan marah. Beliau katakan gini, hadisnya Ibnu Majah, man kadzama ghaidun, barang siapa yang mampu meredam marahnya, wa huwa qadir, padahal dia mampu itu maksudnya misalnya lawannya orang yang lebih kalah daripada kita, yang lebih kecil, anak kita kan, kita nggak mau marahi, atau istri kita marahi mampu. Lalu kita mau marah sama polisi kan kadang-kadang nggak berani, paling cuma duduk di belakang aja. Ini yang dikatakan Nabi, kita marah sebenarnya bisa mampu, karena yang kita marah itu misalnya tingkatannya di bawah kita, terus kok kita bisa meredam gitu. Kata Nabi, alai ainafidah da'ahullahu azza wajalla, maka nanti di akhirat Allah akan memanggilnya ala ru'usil khalaiki, di depan makhluk-makhluk yang lain, hatta yukhayyirahu, kemudian Allah persilahkan orang itu untuk memilih minal huri, dari bidadari, masa sesuai yang dia kehendaki. Itu kan Nabi. Bapak-bapak mesti seneng ini. Ya enggak apa-apa lah. Kalau di sana kan kita bisa wujudkan cita-cita di dunia yang enggak berani itu kan.
Kalau di dunia kan kita masalah apa? Masalah poligami kan sebenarnya kalau di kita itu bukan masalah halal haramnya, berani apa tidaknya, gitu kan. Saya itu sering disindir sama teman-teman itu. Sama teman-teman kan, teman saya juga banyak. Ada tidak hanya yang sama pemahamannya dengan saya. Ada teman saya pemahamannya bahwa poligami itu sunnah. Ini sedikit cerita. Jadi kalau saya memahami orang ta'adduduz zaujah atau menikah lebih dari satu itu boleh dalam keadaan butuh, dalam keadaan darurat. Misalnya saya punya istri, tidak punya anak, saya nambah lagi itu boleh. Itu pemahaman saya. Tapi ada teman saya memahami bahwa poligami itu tidak seperti itu, sunnah. Sunnah itu bagaimana? Dan ini dari nanti sampai dulu sampai sekarang itu seperti itu pemahaman di dalam Islam itu dua kutub besarnya itu Pak, antara hanya boleh dalam keadaan darurat dan antara sunnah. Nah teman saya memahami poligami sunnah artinya apa? Kalau dia secara finansial mampu, secara harta cukup untuk dua istri, maka dia sunnah untuk nikah lagi, meskipun tidak ada tujuan apa-apa, karena dia menganggap bahwa nambah istri itu adalah sunnah. Dan itu saya sering diledek. Diledeknya gini, Pak, enak banget, saya ingat begitu loh. Nanti kalau bapak-bapak diledek, maksudnya tenang saja, maksudnya saya tidak sendirian gitu, ada yang diledeknya gitu. Suami itu kan ibaratnya imam Pak, imam sholat ya. Masa ini imam makmumnya cuma satu, terus imamnya takut sama makmum, nah imam amatir nih. Kan mereka aja bener saya juga kayak gitu. Imam makmumnya cuma satu, terus imamnya takut sama makmum. Nah, saya nggak bisa jawab lah, itu selain dalam. Jadi itu tadi, Nabi itu menjadikan kembali kepada amarah sampai ke situ. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskan, dijanjikan oleh Rasulullah nanti dia hari akhir dari kiamat akan dipanggil oleh Allah, dipersilakan memilih bidadari sendiri. Oh, memilih yang model apa terserah. Ini kesempatan kita untuk mewujudkan cita-cita di dunia itu. Oke, ya Allah, ya saya wujudkan cita-cita di akhirat saja. Dan insya Allah kalau di sana itu sudah tidak ada rasa cemburu, Pak. Di surga itu tidak ada perasaan cemburu. Istri kita tidak akan cemburu. Karena gini. Jadi saya pernah bahas, saya tanya, apa nanti di surga istri itu nggak cemburu ketika suami dapat pahala dari banyak bidadari? Tidak. Karena secantik apapun bidadari di surga, itu masih paling cantik adalah istri kita. Jadi kalau laki-laki itu dapat pahalanya misalnya di bank dijanjikan dengan dapat bidadari, kalau istri itu dijadikan ratunya bidadari. Lo istri itu kan sudah jadi ratu, itu sudah enggak. Oh, pokoknya paling top sendiri. Enggak akan cemburu dengan bidadari, enggak akan cemburu, Pak. Kalau masa cantik kan dia, Pak. Dia masih nomor satu. Ya cuma yang misalnya sampai meninggal nggak menikah ini ada ratunya kan enggak? Saya jangan dikatakan membuli Imam Ghazali, enggak. Kalau Imam Ghazali barangkali sudah tidak kepikir. Karena surga yang paling top itu sudah nggak masalah bidadari. Surga yang paling tinggi itu bukan itu, yaitu surganya kita lah, maksudnya seperti itu. Kalau surganya ulama itu ya enggak gitu. Berdekatan dengan Rasulullah, melihat zatnya Allah itu paling topnya surga. Ya, tapi ya kelasnya kita ya masih itu. Karena di dunia enggak berani mewujudkan cita-cita, wujudkan sana saja. Terus kata Nabi lagi. Jadi dijadikan itu yang kedua kata Nabi, la taghdab wala kal jannah. Jangan marah, insya Allah kamu nanti akan masuk surga. Itu merupakan janji Nabi ketika kita bisa meredam amarah kita. Jadi sekali lagi, mari pada masa kondisi seperti ini, ekonomi susah, aturan banyak sekali, kan sudah lama Pak, kita kadang-kadang capek. Saya yakin bapak-bapak sama dengan saya. Salah satu ciri orang yang bertakwa di surga diberi ganjaran oleh Allah, memilih bidadari sendiri dan dijanjikan oleh baginda Nabi bisa masuk surga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf.
Waalaikumsalam.